Kenapa nenek selalu mempunyai keberanian dan hati yang berkobar-kobar untuk Kristus? Kalau diajak jalan-jalan, nenek bilang capai. Tapi di rumah semangat sekali menyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Apa nggak bosan, Nek? Karena ada api Roh Kudus. Dan nenek juga ingin seperti Hizkia. Karena masa hidup nenek tidak akan lama lagi. Walau kalian masih kecil, mungkin masih hidup 100 tahun lagi, namun tetap ada akhirnya loh. Mari kita semakin kagum terhadap firman-Nya, yang hari ini membahas tentang penyakit Raja Hizkia dan apa yang terjadi. Yuk dengarkan Tuhan berbicara. Shalom anak-anak. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu jikalau Tuhan telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan yang memilih kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa mampu mendengarkan doa kami, dan Tuhan senantiasa mengerti akan persoalan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami bukan saja mendengar, tetapi kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kerajaan Yehuda baru permulaan mengalami serangan daripada kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib, saat itu Hizkia sedang mengalami sakit yang amat parah yang akan mengantarkan dia pada kematian. Sakit apakah itu? Alkitab mencatat dengan jelas, yaitu sakit barah, yaitu satu sakit benjolan besar yang bisa mengakibatkan kematian seseorang. Demikian juga ketika Hizkia mendengarkan berita ini, Hizkia menjadi sangat sedih karena Hizkia memikirkan bagaimanakah nantinya rakyatku ketika harus menghadapi peperangan yang begitu dahsyat. Bagaimanakah nanti kerajaan Yehuda nantinya akan bisa hancur akibat daripada serangan kerajaan daripada Asyur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tak lama kemudian Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Yesaya bahwa dia akan mengalami kematian dan tidak akan hidup lagi. Itu sebabnya supaya dengan segera dia mengatakan kalimat-kalimat atau pesan-pesan terakhir kepada seluruh keluarganya. Anak-anak, yang perlu kau ketahui di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-1 ini, ada satu penerjemahan yang kurang tepat, yaitu pada bagian yang terakhir dikatakan bahwa Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tetapi satu terjemahan yang lebih tepat seharusnya dikatakan Hizkia akan mati dan tidak akan hidup lagi. Ketika Hizkia mendengar perkataan ini, Hizkia tidak memohon kepada siapapun, tetapi Hizkia segera memalingkan wajahnya dan menghadap ke tembok. Dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia mengatakan kalimat bahwa dia telah hidup dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan. Juga telah melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat itu menangislah Hizkia dengan sangat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kalian teliti kalimat ini, tidak ada satupun kalimat daripada Hizkia yang memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya, agar Tuhan memperpanjang hidupnya. Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan mendengar apa yang didoakan oleh Hizkia, maka Tuhan menyuruh Nabi Yesaya bin Amos, yang saat itu masih ada di tengah pelataran istana Raja Hizkia, untuk segera kembali kepada Hizkia dan mengatakan firman-Nya, yaitu bahwa Allah telah mendengar doa daripada Hizkia dan Allah telah melihat air mata daripada Hizkia. Dan Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit daripada Hizkia dan akan menambahkan umur 15 tahun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Allah berarti tidak menepati perkataannya di pasal 20 ayat yang ke-1?
tetap Allah menepati perkataannya. Itu hanya menunda kematian daripada Hizkia. Karena Allah menambahkan 15 tahun lagi untuk Hizkia mengalami kematian. Dan kalau Tuhan memberikan pertambahan umur ini, karena Tuhan mau bahwa Hizkia tetap dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dan khususnya yang ada di dalam kerajaan Yehuda, supaya mereka tetap menyembah kepada Allah Daud, Allah bapa leluhurnya. Dan bagaimanakah cara Allah menyembuhkan Hizkia? Allah memerintahkan kepada Yesaya, yaitu Nabi Yesaya, agar orang mengambilkan sebuah kue ara. Dan ketika diambilkan, maka kue ara itu ditempelkan pada barah itu, maka sembuhlah penyakit daripada Hizkia. Anak-anak, tentunya engkau bertanya, apakah Allah tidak mampu menyembuhkan langsung dengan firman-Nya? Allah mampu menyembuhkan langsung dengan firman-Nya, tetapi terkadang Allah memakai sarana-sarana yang lain. Artinya bahwa dengan obat, Allah pun mampu memakai obat tersebut. Jadi kalau seseorang sembuh, itu bukan karena obatnya, tetapi karena Allah mau memakai obat tersebut. Kalau kalian pelajari di Alkitab, ada juga yang lain Allah memakai sarana yang lain. Contohnya, Naaman, panglima yang kena kusta. Bagaimana cara Allah menyembuhkannya ketika dia datang kepada Elisa? Dia harus mandi ke sungai Yordan, mencelupkan atau menceburkan atau mandi selama 7 kali. Bukankah itu juga Allah memakai sarana air untuk menjadi proses penyembuhannya? Di dalam zaman perjanjian baru, Yesus pun pernah menyembuhkan orang yang buta dengan cara dia meludah ke tanah, diaduk-aduk tanah itu, dan dioleskan ke mata orang yang buta dan menjadi sembuh. Itu menunjukkan bahwa Allah bisa memakai sarana apa saja untuk menyembuhkan seseorang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Hizkia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Hizkia mengalami kesembuhan, Hizkia mungkin masih meragukan apa buktinya jikalau Allah menyembuhkan. Maka Hizkia ingin tahu apakah benar-benar Allah menyembuhkan. Hizkia ingin bahwa bayang-bayang dari jarum penunjuk yang biasanya itu kena sinar matahari bisa memanjang ke depan. Hizkia minta agar itu memanjang ke belakang. Dan itu pun Allah turuti apa yang diinginkan oleh Hizkia. Benar, itu sebagai bukti bahwa kesembuhan itu nyata. Dan yang berikutnya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, engkau pun harus tahu bahwa Tuhan yang memiliki hidup daripada Hizkia dan memiliki seluruh hidup daripada orang-orang Yehuda, itu adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu Hizkia mengalami satu sukacita sehingga dia menuliskan satu syair yang indah. Hal itu ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang 9 sampai yang ke-20. Dikatakan di situ bagaimana Hizkia memberikan perbandingan ketika dia mendengar berita kematian. Dia mencatat betapa rasa sesak itu ada di dalam hati. Tetapi ketika kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan, dia mengalami satu sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Itu karena Tuhan yang telah mengubahkan hidupnya. Anak-anak, Hizkia adalah orang yang sangat menghargai kehidupan. Itu sebabnya ketika dia diberikan hidup, dia melihat bahwa kehidupan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan setiap waktu yang dilewati oleh Hizkia, dia mempergunakan kehidupan itu untuk melayani Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mempergunakan hidup kita ini seperti Hizkia mempergunakan waktu demi waktu, yaitu untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Jikalau kami berdoa, jikalau kami berseru kepadamu, Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami seturut akan kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar
berdoa dengan benar di hadapan Tuhan, dan menerima jawaban Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena setiap jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita semua mengenal kedaulatan Allah. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah. Sungguh tak terselami oleh manusia yang paling bijak sekalipun. Masa, Nek? Ada Einstein, Pascal, Archimedes, dan John Calvin. Mereka semuanya pintar loh. Ya, mereka pintar juga karena Allah. Terpujilah Tuhan yang dalam kedaulatannya menyembuhkan Hizkia. Itu berarti tidak semua penyakit pasti sembuh. Oleh karena itu, kita harus semakin menghargai kehidupan serta giat melayani. Kayla mau itu juga teman-teman ya. Kita baca dari 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21, 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 33. Sayonara.